Rahayu Sagung Tumati, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang Damarwulan, banjir darah di Blembangan. Keberhasilan Minak Jinggo memimpin Blembangan dan mampu menumpas perompak Toraja di Glunggung Bali terdengar di kerajaan Majapahit. Patih Lokender mulai timbul rasa iri dan dengkinya. Ia mulai membuat isu dan menghasut Kencana Wungu di depan Ki Ranggawulung, Minak Koncar, dan para Punggawa. Lokender mengatakan bahwa Minak Jinggo dengan kesaktiannya itu menjadi sombong dan tidak pernah menyerahkan upeti ke Majapahit. Bahkan ia akan merebut tahta kerajaan dan menagih janji akan memperistri Kencana Wungu. Ranggawulung menjadi murka mendengar cerita Lokender. Ia pamit kepada Kencana Wungu untuk menghajar Minak Jinggo atas tabiatnya itu. Begitu tiba di Kadipaten Istana Blembangan, tanpa basa-basi Ranggawulung langsung menghajar Minak Jinggo, marah dan memaki-makinya. Minak Jinggo tidak melawan, dan akhirnya ia bertanya pada Ranggawulung apa yang sebenarnya terjadi. Ranggawulung mengatakan bahwa atas laporan Lokender, Minak Jinggo itu sombong, tidak menyerahkan upeti, dan akan melawan Majapahit, serta menagih janji akan memperistri Kencana Wungu. Dengan sikapnya, para pengawal utusan Blembangan yang selalu mengantarkan upeti ke Majapahit melaporkan kepada Ranggawulung bahwa Blembangan selalu memberi upeti dan bahkan berlebihan. Tetapi sebelum ke Ratu Kencana Wungu selalu dihadang Patih Lokender, karena Patih Lokender sendiri yang akan menyerahkan ke Gusti Ratu Kencana Wungu. Mendengar cerita itu, Ki Ranggawulung menjadi malu dan murka. Ia menghunus keris, matanya melotot, dan mukanya merah. Ia ternyata termakan hasutan cerita bohong Lokender. Ia melihat sendiri begitu bijaksana, penyabar, dan dicintai rakyatnya Minak Jinggo ini. Tidak seperti yang diceritakan Lokender. Dikira murka kepada Minak Jinggo, para Punggawa langsung berdiri mengikuti gerak Minak Jinggo yang juga berdiri di hadapan pamannya itu. Ki Ranggawulung berdiri tegak dengan keris di tangannya, tidak bersuara. Ia akan marah kepada siapa, membunuh siapa, atau bunuh dirikah untuk menebus kesalahan dan perilakunya yang tak pantas di depan Minak Jinggo dan rakyatnya. Semua orang terkejut. Ternyata Ki Ranggawulung mati berdiri. Minak Jinggo mengutus para Punggawa untuk menyerahkan jasad Ki Ranggawulung ke Kencana Wungu di Majapahit. Usai menerima jasad Ki Ranggawulung yang tidak ada luka sedikit pun, gundah hati Kencana Wungu mendengar hasutan-hasutan Lokender bahwa sesudah membunuh Ki Ranggawulung, Minak Jinggo akan membunuh yang lain. Kencana Wungu dalam kesendiriannya, ia sering melamun. Di dalam doa dan memimpin, ia diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Kuasa bahwa Minak Jinggo kelak akan mati di tangan pemuda yang disebut sebagai Lentera tanpa penyangga. Pemuda inilah yang akan menduduki tahta Majapahit. Di hadapan Minak Koncar dan Lokender, mimpi tadi disampaikan oleh Kencana Wungu. Kencana Wungu berjanji jika kelak pemuda ini berhasil membunuh Minak Jinggo, maka ia akan dijadikan suaminya dan menduduki tahta sebagai Raja Majapahit. Lokender diperintahkan untuk mencari pemuda yang dimaksud. Pucuk dicinta ulam pun tiba, pikir Lokender. Akal busuknya mulai mengangankan bahwa anak-anaknya lah yang akan bisa mengalahkan Minak Jinggo dan menduduki tahta Majapahit. Sementara itu, di tengah desa yang sunyi di Padepokan Palu Ombo, seorang pemuda tampan bernama Wulan
sedang dilatih ilmu kanuragan oleh gurunya yang juga ayahnya sendiri, yaitu Ki Ageng Maudoro. Ia pernah menjadi pelatih kanuragan dan siasat perang di kerajaan Majapahit. Dengan cepat, makin hari keterampilan dan kegesitan Damarwulan beserta ilmu dari ayahnya diterapkan. Ki Ageng Tunggul Manik memerintahkan anaknya agar ngenger untuk menjadi punggawa dan tentara Majapahit dan melaksanakan dengan sabar apapun perintah majikannya. Usai pamit pada ayahnya, Damarwulan segera berangkat menuju Majapahit. Sebelum masuk pintu regol Majapahit, Damarwulan dihadang oleh Patih Lokender, Layang Seto dan Kumitir. Akal busuk Lokender muncul. Ia menuruti permintaan kedua anaknya agar Damarwulan menjadi tukang rumput, membersihkan kandang, dan merawat kuda mereka. Perlakuan Layang Seto dan Kumitir begitu tidak manusiawi terhadap Damarwulan. Ia ditendang, dianiaya, dan diberi makan dari sisa-sisa mereka. Damarwulan begitu sabar menjalaninya. Ia selalu teringat pesan-pesan ayahnya. Putri Lokender, Anjasmara, merasa iba melihat Damarwulan. Ia dengan tanpa sepengetahuan kakak-kakaknya Layang Seto dan Kumitir sembunyi-sembunyi mengirim makanan dan menolong Damarwulan. Melihat ketampanan dan kesabaran Damarwulan, Anjasmara jatuh hati dan ingin menjadikan Damarwulan suaminya. Tapi hati Damarwulan tidak tergerak sedikit pun mendengar pengakuan Anjasmara. Pada suatu saat ketika Anjasmara mengirim makanan untuk Damarwulan, ia ketahuan kakak-kakaknya Layang Seto dan Kumitir. Mereka marah dan menghajar Damarwulan. Anjasmara dihajar oleh kakaknya sendiri. Keesokan harinya, Lokender, Layang Seto dan Kumitir memergoki Anjasmara membawa makanan lagi untuk Damarwulan. Tidak pikir panjang, mereka berdua dihajar oleh Seto dan Kumitir. Atas bujukan kedua putranya itu, Lokender memenjarakan Anjasmara dan Damarwulan. Iba hati Damarwulan melihat Anjasmara yang mengalami nasib begini akibat dari menolongnya dan kesetiaannya. Damarwulan pun menerima Anjasmara sebagai istrinya dengan hidup sengsara di dalam penjara. Patih Lokender memutar otak agar tidak dipecat oleh Ratu Kenconowungu jika ia tak bisa mendapatkan pemuda yang diharapkan. Ia akan menyerahkan Damarwulan ke sang ratu. Ia berpikir dan yakin bahwa Damarwulan, pemuda desa ini, akan mati di tangan Minak Jinggu. Diajaklah Damarwulan ke istana Ratu Kenconowungu, dihadapkan kepada ratu yang didampingi Minak Koncar dan punggawa lainnya. Di hadapan Ratu Kenconowungu, atas pertanyaannya, pemuda desa itu menjawab bahwa ia bernama Damarwulan, berasal dari Padepokan Palu Ombo, putra dari Ki Ageng Tunggul Manik. Ratu Kenconowungu terkejut mendengar pengakuan Damarwulan bahwa ia adalah pemuda yang muncul dalam mimpinya, lentera tanpa penyangga. Kenconowungu mengatakan kepada Minak Koncar dan Lokender tentang pemuda itu. Minak Koncar pun menyarankan agar Damarwulan diterima sebagai punggawa kerajaan, karena ia adalah putra Ki Ageng Tunggul Manik yang pernah berjasa pada Majapahit. Bak disambar petir, Lokender tidak tahu jika Damarwulan adalah pemuda yang dicari Kenconowungu. Ia khawatir jika Damarwulan melaporkan kepada Kenconowungu bahwa ia dianiaya dan dipenjara oleh Layang Seto dan Kumitir atas izin dari Lokender. Kenconowungu mengutus Damarwulan untuk membunuh Minak Jinggu, Adipati Blambangan. Sebelum menyanggupi perintah sang ratu, Damarwulan ingin tahu mengapa harus membunuh Minak Jinggu.
Lokender tanpa minta izin Kencana Wungu memfitnah dengan cerita bohongnya kepada Damarwulan tentang Minak Jinggo, sama seperti yang diceritakannya kepada Ronggolawe. Minak Jinggo itu sakti. Dengan kesaktiannya ia menjadi sombong, suka membunuh orang, tidak disukai rakyatnya, pemerintahannya kacau, tidak pernah memberi upeti ke Majapahit, bahkan ia akan merebut tahta kerajaan dan memaksa Kencana Wungu menjadi istrinya. Mendengar cerita Lokender, hati Damarwulan mendidih, terdorong untuk menegakkan keadilan dan membasmi angkara murka. Ia siap menyerbu Minak Jinggo. Otak busuk Lokender mulai mencari cara untuk mengelabui Minak Jinggo dan Damarwulan. Lokender datang lebih dulu ke Belambangan sebelum Damarwulan tiba. Sementara Layang Seto dan Kumitir diminta menunggu di Bukit Merawan untuk mencegat Damarwulan dan merampas mahkota Minak Jinggo jika Damarwulan menang dalam perang. Lokender langsung masuk ke Kaputren Belambangan menemui Waito dan Puyengan. Kaget dan hampir tidak percaya jika suaminya yang baik itu tiba-tiba akan mencerainya. Tanpa sepengetahuan Waito dan Puyengan, Lokender meletakkan keris Damarwulan di bawah tempat istirahat mereka. Lokender pamit dan menemui Minak Jinggo. Lokender meskipun sudah memfitnah Ronggolawe dan menyebarkan isu serta mencemarkan nama baik Minak Jinggo, namun dengan kesabarannya Minak Jinggo menerima Lokender sebagai punggawa agung Majapahit. Lokender mengarang cerita bohong lagi kepada Minak Jinggo bahwa ia menemukan Waito dan Puyengan bermain serong dengan seorang pemuda yang bernama Damarwulan. Sebagai bukti, ada keris Damarwulan yang tertinggal di sana. Tanpa berpikir panjang, Minak Jinggo meloncat dengan kemarahannya. Ia menemui Waito dan Puyengan. Melihat ada keris Damarwulan di bawah peristirahatan istrinya, semakin menjadi-jadi kemarahannya. Dihajarlah kedua istrinya itu. Dayun yang berusaha menyadarkan Minak Jinggo juga terkena tendangannya. Penjelasan kedua istrinya tidak didengar lagi. Dengan menghunus keris, Minak Jinggo akan membunuh kedua istrinya itu. Akhirnya Waito dan Puyengan lari meninggalkan Kaputren Belambangan. Dayun menenangkan amukan Minak Jinggo. Lokender tersenyum melihat tipu dayanya berhasil dan berkelit meninggalkan Minak Jinggo dengan sembunyi-sembunyi. Setelah pamit pada Sang Ratu dan Ki Ageng Tunggul Manik dengan ditemani Sabdo Palon dan Noyo Genggong dalam perjalanan sebelum menghadap Minak Jinggo, Damarwulan bertanya pada masyarakat Belambangan tentang tabiat dan pemerintahan Minak Jinggo. Dari jawaban mereka yang jujur, karena memang benar adanya, Belambangan sebagai lumbung pangan Majapahit, tanahnya subur, rakyatnya makmur. Minak Jinggo sangat arif bijaksana, penolong, sangat dekat dengan rakyat, dan patuh pada Ratu Kencana Wungu. Terbukti tidak pernah terlibat dalam mengirimkan upeti. Terkejut Damarwulan mendengar dan melihat dengan mata kepalanya sendiri, begitu tentram, subur, makmur, dan mendengar apa yang diceritakan masyarakat itu betul adanya. Tapi mengapa cerita Lokender itu berbeda? Sebagai kesatria, demi menjalankan tugas dan pengabdian pada negara, apapun yang terjadi, Damarwulan tetap menemui Minak Jinggo. Mendengar niat kedatangan Damarwulan yang diutus Kencana Wungu, Minak Jinggo bangkit untuk mempertahankan harga dirinya. Duel maut di alun-alun terjadi. Pertarungan antar kesatria yang seru dan mendebarkan. Pukulan dan kesaktian Minak Jinggo membuat Damarwulan pingsan, lemas tak berdaya, dan tergeletak di tanah. Minak Jinggo meninggalkannya begitu saja. Noyo Genggong,
Sabto Palon serta Ki Ageng Tunggul Manik menghampiri tubuh Damarwulan dan menjadikannya segar kembali. Pesan Tunggul Manik kepada anaknya agar ia mengambil gada wesi kuning, karena satu-satunya orang selain Minak Jinggo akan mati dengan senjata itu, dan kesaktiannya berkurang karena ia lupa telah menganiaya Waito dan Puyengan. Seperti orang linglung, Minak Jinggo ditinggalkan Waito dan Puyengan. Pada saat Minak Jinggo tertidur, Damarwulan berhasil mengambil senjata gada wesi kuning. Ketika Minak Jinggo dibangunkan oleh Dayun dari tidurnya, tiba-tiba muncul Damarwulan persis berada di depannya dengan gada wesi kuning di tangannya. Murkalah Minak Jinggo dan menghajar Damarwulan. Sekuat tenaganya dikerahkan. Peperangan duel pun terjadi. Damarwulan memukulkan gada wesi kuning ke tubuh Minak Jinggo. Amukan Minak Jinggo tidak sehebat sebelumnya. Ia terjatuh dan menyadari ajalnya akan tiba. Gemetar tubuh Minak Jinggo. Ia terkejut dan terperangah heran ada orang selain dirinya yang mampu mengangkat gada wesi kuning. Dan ia jadi teringat akan pesan kakeknya Ki Pamengger bahwa ia akan mati di tangan pemuda yang diibaratkan lentera tanpa penyangga, yaitu Damarwulan. Dan ingat pesan mertuanya I Gusti Agung bahwa kesaktiannya akan hilang jika menyia-nyiakan dan menganiaya Waito. Sebaiknya kesatria Minak Jinggo menyadari akan garis hidupnya. Ia berteriak memanggil Waito dan Puyengan serta punggawa lainnya. Di depan Waito dan Puyengan, Minak Jinggo meminta maaf. Renggut Muko, Angkat Puto dan Dayun menyaksikan permintaannya yang terakhir. Minak Jinggo meminta agar Damarwulan memukulkan gada wesi kuning di pipi kanannya dan berpesan agar Damarwulan melindungi Waito dan Puyengan, menyimpan mahkotanya karena ia akan muksa, serta meminta agar hubungan antara Belambangan dan Majapahit tetap akrab dan damai. Dengan rasa berat hati dan terharu, Damarwulan memukulkan gada wesi kuning ke pipi kanan Minak Jinggo. Minak Jinggo mati dengan tersenyum. Segera mahkotanya diambil oleh Damarwulan, dan dalam sekejap jasad Minak Jinggo hilang dan musnah. Rakyat Belambangan berduka cita yang mendalam kehilangan pemimpinnya yang gagah berani, arif dan bijaksana itu. Angkat Puto, Renggut Muko dan Dayun masih setia tetap berada di istana Kadipaten walaupun Minak Jinggo telah tiada. Waito dan Puyengan diajak ke Majapahit menghadap Kencana Wungu oleh Damarwulan dengan membawa mahkota Minak Jinggo, diikuti oleh Sabto Palon dan Noyo Kenggong. Pada saat perjalanan mereka melintasi Bukit Merawan. Mereka dihadang oleh Lokender dengan kedua anaknya Layang Seto dan Kumitir. Mereka bertiga merampas mahkota Minak Jinggo dan akan menghadapkan Waito dan Puyengan kepada Ratu Kencana Wungu sebagai bukti bahwa Minak Jinggo telah mati dan kalah oleh Layang Seto dan Kumitir untuk mengelabuhi Kencana Wungu. Hal ini adalah cara licik Lokender. Damarwulan, Sabto Palon dan Noyo Kenggong terjatuh ke jurang dan berpura-pura mati. Seto dan Kumitir berteriak melihat Damarwulan tergelantung di jurang. Tempat ini hingga sekarang disebut Kumitir. Dengan pongahnya Lokender, Layang Seto dan Kumitir membawa mahkota Minak Jinggo dan menyeret Waito dan Puyengan ke hadapan Ratu Kencana Wungu. Lokender dengan bohong dan liciknya bercerita kepada Ratu Kencana Wungu bahwa Seto dan Kumitir berhasil membunuh Minak Jinggo, dan yang berhak menikahi Ratu Kencana Wungu dan menduduki tahta Majapahit adalah kedua anaknya itu yang sudah berpakaian rapi layaknya temanten.
dan siap dinikahi dan dinobatkan sebagai raja. Kencana Wungu didampingi Minak Koncar dan punggawa lainnya terdiam sejenak. Kencana Wungu siap dan ia akan menepati janjinya. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul Damarwulan, Sabdo Palon dan Noyo Genggong menghadap Ratu Kencana Wungu. Terbelalak terkejut mata Lokender, Layang Seto dan Kumitir melihat tiba-tiba muncul 3 orang yang dikira sudah mati di jurang Bukit Kumitir Merawan. Suasana jadi kacau karena Lokender dan kedua anaknya menendang dan mengusir Damarwulan dan kedua abdinya untuk keluar istana. Atas izin Kencana Wungu, Minak Koncar menanyakan kedua belah pihak apa yang terjadi. Dengan berani dan lantang, Waito dan Puyengan menceritakan yang sebenarnya, bahwa Damarwulan yang berhasil membunuh Minak Jinggo. Lokender, Seto dan Kumitir merampas mahkota Minak Jinggo di Bukit Merawan. Geram hati Lokender dan kedua anaknya mendengar kesaksian Waito dan Puyengan. Mereka bertiga berteriak-teriak menyangkalnya. Untuk membuktikan siapa yang benar, Kencana Wungu membuat sayembara adu perang dalam lingkaran janur kuning. Siapa yang keluar dari lingkaran, baik itu Damarwulan atau Seto dan Kumitir, berarti yang kalah dan berbohong, dan dia harus dihukum serta diarak agar masyarakat tahu siapa-siapa orang pengecut dan pecundang. Gemetar dan pucat pasi muka Lokender, Seto dan Kumitir mendengar hukuman yang akan diterima jika mereka kalah. Disaksikan Minak Koncar, para punggawa dan masyarakat di alun-alun terbuka. Di tengahnya terdapat lingkaran janur kuning. Saatnya tiba pertarungan Damarwulan melawan 2 orang, yakni Layang Seto dan Kumitir. Dipegang Damarwulan dan dibenturkanlah kepala mereka. Tubuh mereka terlempar keluar lingkaran janur kuning. Riuh sorak masyarakat yang menyaksikan pertarungan itu. Damarwulan membuktikan bahwa dialah yang berhasil membunuh Minak Jinggo. Ratu Kencana Wungu menepati janjinya. Damarwulan diangkat menjadi raja. Anjasmara, Waito dan Puyengan hidup rukun di istana Raja Majapahit. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri, sekelumit kisah tentang Damarwulan, banjir darah di Blambangan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.